adalah namanya Jack Niels. Iya. Nah, Jack Niels ini disebut dengan bapak dari telecommuting, bapak dari remote working. Nah, dia ini sarjana fisika. Dia sarjana fisika, dia kerja di NASA, dia keahliannya bikin roket. Tapi dia mempopulerkan remote working itu dengan dari bukunya, Mas. Jadi dia bikin buku, judulnya adalah, kalau mungkin teman-teman mau baca ya, bukunya adalah The Telecommunication Transportation Travel. Itu terkenal sih. Di sana dia mempopulerkan yang namanya remote working. Nah, kemudian di tahun 1980, 10 tahun kemudian, ya, ini mulai ada perkembangan di telekomunikasi. Jadi kita sudah ada telepon seluler ya. Ya, mungkin teman-teman jangan bayangin telepon kita sekarang ya, yang udah cantik gitu, tipis, gampang dibawa. Ini kan bentuknya masih kotak nih, Mas, kayak batu bata. Itu kayaknya lempar maling juga malingnya pingsan kali ya. Terus nggak bisa dibawa jauh-jauh ya? Iya, tapi yang penting nggak ada kabel, Mas. Iya, kalau betul. dulu kan teleponnya kabel, pasti kita harus ada di lokasi di mana telepon itu berada kan. Ini masih bisa lah dibawa, mungkin walaupun masih besar gitu. Nah, itu juga memicu untuk remote working itu semakin diterapkan karena teknologi sudah memadai untuk itu. Lalu di tahun 1990, nah ini isu lingkungan, Mas. Jadi mulai ada isu lingkungan terkait dengan global warming. Itu karena tahun 80-90 itu kan industri lebih gencar-gencarnya ya. Kalau industri semakin gencar, tentu untuk menggerakkan industri itu butuh energi. Nah, energi itu butuh bahan bakar. Nah, bahan bakar yang kita pakai selama tahun 80-90 itu masih dominan bahan bakar fosil. Nah, kalau kita tahu lah, kalau bahan bakar fosil itu dibakar, dia akan menghasilkan gas CO2. Nah, gas CO2 itu bisa menyebabkan emisi rumah kaca atau menipisnya ozon di bumi. Itu tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan, jadi suhu di bumi makin panas, terus gletser pada mencair, bencana semakin sering gitu. Nah, itu yang semakin mendorong untuk ya udah ngapain kita ke kantor, kita kurangilah mobilitas kita, otomatis kan penggunaan transportasi semakin berkurang, bahan bakar juga berkurang, jadi gas emisi rumah kaca juga semakin berkurang. Itu sudah terpikir di tahun 1990. Saya pun belum lahir, teman-teman ya. Saya lahir 1 tahun kemudian. Oke, di tahun 2000. Di tahun 2000 mulai internet mulai kencang ya, 3G. Jadi sudah semakin mudah, komunikasi semakin murah, semakin cepat, semakin mudah. Itu semakin mendorong bisa juga. dijangkau di mana-mana. Iya, maksudnya ya udah di mana aja bisa. Harus ke kantor ya kan. Kemudian di tahun 2010 ini Amerika menyetujui undang-undang tentang telekomuting. Jadi di dalam undang-undang itu menyatakan bahwa semua organisasi atau instansi pemerintah di Amerika harus sudah mulai menyusun kebijakan terkait remote working. Nah, sampai sekarang itu masih berlangsung, Mas. Jadi masih penyempurnaan kebijakan, terus semakin memperluas unit yang bisa untuk remote working. Jadi nanti partisipannya semakin banyak. Di Australia pun sebenarnya sudah. Jadi Amerika Australia itu memang terkenal dalam penelitiannya ya, dibandingkan negara yang lain. Kemudian di tahun 2020 sekarang, ini pandemi memaksa kita untuk bekerja di luar kantor. Di seluruh belahan dunia, ya Mbak ya. Dan keraguan-keraguan yang dulu menghambat kita untuk remote working udah ditepis sekarang. Ternyata semua bisa. Bahkan instansi pemerintah yang terkesan rigid, yang sulit ya, itu bisa. Semua harus beradaptasi dalam waktu yang singkat ya Mbak ya, dalam perubahan ini. Seperti itu. Jadi historinya dari lama ya, 70 cuma trennya baru sekarang gara-gara pandemi ya. Oke, kita lanjut. Kita boleh ingetin lagi nggak Mbak? Jadi teman-teman jangan lupa boleh mengajukan pertanyaan di slido.com dengan hashtag D354. Teman-teman di sini boleh mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan Mbak Kadek. Karena di akhir acara kita akan bagikan 5 hadiah menarik, 3 diantaranya yaitu tabungan emas masing-masing 1 gram dari PT Pegadaian dan juga 2 buku masing-masing mendapatkan 1 plus tanda tangan penulisnya yang akan kita pilih di akhir acara. Silakan Mbak Kadek. Kita lanjut ya Mas ya. Boleh. Jadi teman-teman nggak usah ragu bertanya karena bertanya. Iya ya, hadiah apa ya? Biasanya yang jawab atau hadiah ya? Iya, bertanya. yang nanya. Oke, mungkin kita langsung jawab. Lalu gimana kita menghadapi pergeseran budaya kerja ini? Gitu. Jadi masing-masing organisasi harus membuat kebijakan. Jadi kita buat kebijakannya dalam kondisi normal ya, karena kalau pandemi ini kan situasional ya. Kalau kita bisa bikin policy-nya dalam kondisi normal, apa sih yang harus diatur dalam kebijakan itu? Di sini saya ada 3 hal utama yang harus diatur dalam
dalam kebijakan remote working. Yang pertama adalah eligible or not eligible remote worker. Nah, yang dimaksud di sini adalah tidak semua orang bisa bekerja secara remote. Ya, setuju. Kenapa negara bisa bekerja secara remote? Kita bisa lihat dari dua sisi. Okay. Yang pertama adalah dari sisi unit. Nah, kenapa tidak bisa? Karena setiap pekerjaan punya karakteristik masing-masing. Jadi ada beberapa pekerjaan yang memang sifatnya tidak bisa dikerjakan di luar. Dia harus dikerjakan di kantor. Betul. Nah, ini sekarang kita lihat deh, mana sih yang unit-unit yang eligible ya? Nah, yang eligible itu biasanya punya karakter pekerjaannya itu bersifat portable. Jadi bisa dikerjakan di mana saja, memakai laptop di luar kantor ya. Contohnya aku marketing bisa di mana aja gitu ya. Aja kan. Okay. Biasanya researcher itu bisa, kecuali yang nggak di lab ya. Terus penulis itu bisa. Penulis bisa, betul. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak menuntut kehadiran fisik. Jadi nggak harus ada di kantor, dia bisa menyelesaikan pekerjaan. Terus yang ketiga adalah dia tidak memerlukan supervisi terus-menerus dari pimpinannya, jadi dia bisa bekerja secara mandiri. Nah, sedangkan ada juga beberapa unit yang karakteristiknya tidak bisa bekerja secara remote. Apa aja itu, Mbak? Ini. Nah, dia membutuhkan interaksi face to face secara daily dengan orang lain. Contohnya adalah kantor pelayanan publik, resepsionis. Nah, mereka kan butuh interaksi. Pelayanan yang langsung ya, Mbak? Benar. Terus bertemu langsung lah setiap hari. Terus yang kedua adalah dia melibatkan peralatan di kantor, Mas. Contohnya adalah pengelola gedung. Nah, dia kan kalau misalkan ada komplain kerusakan apa, dia harus ke kantor. Semua peralatannya untuk mengerjakan itu di kantor. Harus dikontrol dan Iya, lain-lain ya. mereka nggak bisa kerja di luar. Betul. Lalu yang terakhir adalah yang mengakses data dan dokumen rahasia. Tapi sebenarnya kalau yang ini itu sudah diakomodir sekarang untuk kerja di luar, Mas. Karena kan untuk mengakses data dan informasi rahasia kita tidak harus menggunakan peralatan kantor ya. Sekarang udah ada laptop, itu yang penting aksesnya dibatasi. Biasanya ada OTP ya, kalau sekarang ada OTP kita masukin itu bisa. Untuk menjaga keamanan datanya. Benar ya, itu sebenarnya sudah bisa dikerjakan di luar, harus di kantor. Nah, kemudian dari sisi individu, Mas, kita harus lihat juga dari sisi individu. Oh, tadi dari unit, sekarang individu. Benar. Kalau dari individu, tidak semua orang juga memiliki karakter yang bisa bekerja secara remote. Iya juga. Iya, benar. Jadi yang pertama bisa dilihat dari riwayat kedisiplinan. Ini hal-hal yang terukur ya. Yang terukur itu pertama riwayat kedisiplinan pasti ada track recordnya di bagian SDM. Ya. Nah, nanti dilihat apakah tergantung kebijakan perusahaan ya, setahun atau 2 tahun ke belakang lah, apakah dia punya riwayat untuk melakukan pelanggaran kedisiplinan atau memang dia orangnya disiplin banget. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua adalah riwayat kinerja. Nah, ini paling bisa diukur ya, riwayat kinerjanya seperti apa 2 tahun ke belakang. Kalau memang dia kinerjanya oke, semua target-targetnya tercapai, mungkin bisa dipertimbangkan untuk premium seperti itu. Lalu yang ketiga, dia profesional, lalu dia dependable, artinya bisa diandalkan. Kemudian dia pandai dan mandiri, jadi dia bisa bekerja secara mandiri tanpa supervisi pimpinannya ya. Lalu yang terakhir adalah dia komunikatif, karena kan kita berjauhan ya dengan tim ya, jadi komunikasinya harus bagus biar tidak ada miskomunikasi seperti tadi yang teman-teman sampaikan ya, penyebab mereka bilang kenapa itu sulit gitu, karena memang komunikasinya kurang oke. Nah, kemudian yang kedua adalah logistik dan IT infrastruktur. Ini benar-benar menjadi backbone dari kita mau menerapkan informasi. Karena kita IT-nya harus kuat ya, terutama dari sinyal lah apalah. Itu kerasa ya. Kuota harus banyak nih, anak kosan di rumah. Benar. Nah, ini kayak ini ketersediaan laptop, Mas. Iya. Komputer ini tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan ya. Betul. Kalau emang perusahaannya punya budget, bisa laptop disediakan oleh perusahaan, jadi semua di dalamnya itu distandarisasi, dari sisi keamanannya, dari aplikasinya gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin bisa laptop pribadi dari masing-masing pegawai, cuma dari kantor bisa menerapkan standarisasi. Jadi di dalam laptopmu harus ada ini gitu biar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Iya. Kemudian yang kedua adalah kekuatan konektivitas internet. Ini pasti Mas ngerasain juga ya, kadang Merasa banget. ya sinyal tiba-tiba hilang. Iya, kadang-kadang kan keluar terus masuk lagi itu ke video conference-nya. Benar, karena suaranya tiba-tiba hilang. Iya, kurang stabil. Ya. Itu konektivitas internet ini penting banget, Mas. Memang dari literatur yang pernah saya baca itu sekitar 20 Mbps lah minimal ya. Video conference itu berjalan dengan lancar, disertai dengan kita ngirim email lah, kita edit dokumen lah, gitu. Kadang sambil meeting online juga kan kita sambil ngerjain yang lain ya, Mbak ya, kirim data sana sini. Benar, itu kan pasti butuh ini ya. Konektivitasnya betul. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tool komunikasi dan kolaborasi. Apa ini?
Kalau yang tools komunikasi mungkin kita sudah pakai sebelum kita pandemi ya, working kayak WA, kita kan bisa terus Line, SMS, Telegram juga. Benar, Telegram, telepon, terus kalau ngirim dokumen pakai email. Terus ada tools kolaborasi. Nah, tools kolaborasi ini tergantung ya, apakah perusahaan yang membangun sendiri atau memakai produk yang sudah ada. Betul. Kayak gitu ya. Intinya kalau kolaborasi bisa mengerjakan dokumen secara bersama-sama, kita sharing dokumen kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada ini yang keempat ya, digitalisasi dokumen. Nah, ini penting. Kalau misalkan arsipnya masih fisik, tentu kalau teman-teman kerja di luar itu kesulitan dong mengakses. Udah harus ke kantor, terus milih dokumen fisik yang butuh waktu kan ya. Belum lagi ada sebagian yang udah pulang ke kampung halaman. Benar, atau mungkin dia hilang entah kemana ya. Jadi yang bagusnya digitalisasi, jadi ditaruh dalam suatu penyimpanan virtual yang bisa diakses di mana saja. Kemudian yang terakhir adalah tanda tangan elektronik, yang paling penting. Ini sudah berlaku juga banyak ya. Mungkin di semua instansi udah ya, kementerian juga sudah mulai. Jadi karena kita berjauhan dengan pimpinan, masa kita mau minta tanda tangan aja harus banget banget ya. Beresiko juga ya. Iya benar, beresiko apalagi pandemi gini. Iya. Apalagi rumahnya di luar planet kayak saya di Bekasi. Itu kan cuma minta tanda tangan, itu kayaknya oh my god gitu loh. Iya makanya. Nah sekarang dengan ada tanda tangan elektronik itu akan mempermudah. Membantu. Benar. Kemudian yang terakhir adalah proses dan prosedur. Jadi harus diatur gimana sih proses prosedur dari remote working. Bisa dilihat dari pengajuan usulan remote working. Gimana sih caranya ngajuin usulan remote working ke pimpinan. Terus yang kedua, evaluasi dan approval pimpinannya itu seperti apa. Lalu yang ketiga adalah remote working agreement antara pimpinan dengan pegawainya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi efektivitas dari remote working yang sudah dilakukan. Jadi perlu dilakukan evaluasi secara berkala biar kita tahu itu efektif atau enggak. Betul. Oke, kita lanjut. Nah sini, ini bagan ini sebenarnya kita buat saat kita melakukan kajian di internal kementerian. Tapi saya rasa sih ini sudah bisa sebenarnya diterapkan juga di luar ya. Ini baru usulan kami sih ya. Ini sempat dikaji sama diterapkan di internal? Belum diterapkan mas. Jadi sebenarnya ini adalah program kerja ini adalah berupa kajian internal kita mas. Di Kementerian BUMN. Jadi kita bikin rumusan kebijakan remote working seperti apa sih di kementerian. Tapi ini karena forumnya adalah teman-teman milenial yang dari BUMN, ya, kita adjust sedikit lah paparannya biar bisa masuk. Oke, kita sesuaikan ya Mbak ya? Iya. Nah kalau ini yang prosedurnya, jadi mungkin saya jelaskan secara singkat ya. Jadi nanti dari bagian SDM itu akan dilakukan assessment mas. Jadi assessment untuk melihat unit mana yang bisa, unit mana yang tidak, terus pegawai mana yang bisa, pegawai mana yang tidak. Nah nanti unit yang dinyatakan eligible untuk remote working itu pegawainya akan diinformasikan bahwa unit itu bisa loh remote working gitu. Nah untuk pegawai-pegawai yang preference-nya bekerja secara remote, ini saya tekankan preference karena tidak semua pegawai mas cocok bekerja secara remote. Maksudnya dari dirinya. Kadang ada yang aku nggak bisa jauh dari kantor, aku nggak bisa kalau nggak berinteraksi. Iya, nggak bisa nih kalau sendiri terus iya, ya. itu kita tidak bisa paksakan untuk mereka bekerja secara remote. Karena iya, karena yang utama apa? Tujuan organisasi kan. Kalau kita paksakan mereka untuk remote, mereka jadi nggak produktif, kerjaan nggak selesai, tujuan organisasi nggak tercapai. Nah, makanya kita tekankan sini preferensi. Kalau untuk pegawai yang memang aku senang remote working, udah mereka bisa ngajuin ke pimpinannya untuk melakukan remote working. Nah nanti pimpinannya akan mengevaluasi, mendapat masukan dari SDM, dari variabel-variabel yang terukur. Nah selain itu juga bisa melakukan penilaian atas pribadi pegawainya. Mungkin pimpinannya merasa melihat selama mereka bekerja, oh dia bisa nih, udah. Kalau nggak bisa, dia nggak bisa. Jadi keputusan akhir ada di pimpinan situ. Nah untuk teman-teman yang disetujui untuk RW, ya udah mereka RW, terus nanti melakukan agreement dengan pimpinannya. Nah, jadi agreementnya itu biasalah ada identitasnya, lalu kapan melakukan remote working, harinya apa, terus jam-jamnya, lalu tempat melakukan remote working di mana, terus target-target kinerjanya seperti apa, lalu peralatan apa sih yang dibawa dari kantor selama remote. Ini udah nih di perusahaan aku Mbak, jadi setiap pagi. Iya, nah kan udah ya? Iya, setiap pagi kita harus input di handphone atau di laptop itu yang tadi disebutkan mau kerja di mana, atau mau di rumah, terus kegiatannya apa aja, termasuk di input lokasinya. Iya, benar. Untuk kontrol mungkin. Iya. Apa nama aplikasi?
Kalau di kita ada portal internal Mbak namanya. Ada ini dia gitu juga ya? Itu namanya Diarium kita. Nah itu. Telkom saya tahu dia sudah menerapkan bahkan sebelum pandemi ya. Iya. Telkom sudah menerapkan itu. Nah nanti mungkin sama ya prinsipnya ya. Jadi nanti sudah melakukan arrangement, agreement ya udah nanti pegawainya bisa remote. Nah untuk pegawai yang tidak bisa itu pimpinannya harus menyampaikan kenapa sih dia nggak bisa. Berbagai alasannya ya. Iya, kalau memang karena dia technical skill-nya kurang, ya udah kita akan lakukan training tambahan biar dia bisa eligible ya. Kalau misalkan karena memang karakter atau pribadinya yang nggak bisa, itu perlu coaching dari pimpinannya. Jadi mungkin aja dia nanti eligible. Gitu. Nah untuk setelah mereka melakukan remote working untuk pegawai-pegawai yang disetujui, nanti akan dilakukan evaluasi berkala. Jadi bagaimana sih kinerjanya dia selama remote working? Kalau misalkan oke, di pengajuan selanjutnya mungkin akan disetujui. Makin banyak kerjaan yang beres, terus sesuai target, karyawannya nyaman juga, itu berarti cocok. Cocok. Jadi nanti di selanjutnya mungkin disetujui lagi. Nah, kalau misalkan ternyata turun, malah makin nggak tercapai kinerjanya, terus dihubungi susah, itu bisa aja di pengajuan selanjutnya dia jadi tidak eligible. Jadi biar fair ya Mas ya. Jadi yang eligible tidak selamanya eligible, yang tidak eligible tidak selamanya tidak eligible gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini. Ini saya ambil dari jurnal ini penerapan remote working di California ya. Jadi ada beberapa kunci untuk mengimplementasikan remote working. Ada 3 fase Mas dibaginya. 3 fase ya? Ya, dari pertama itu adalah fase perencanaan. Fase perencanaan ini sekitar 1 sampai 3 bulan, Mas. Nah, yang pertama itu adalah support dari pimpinan. Itu perlu itu. Di level yang teratas untuk menerapkan ini. Lalu yang kedua mungkin kita membentuk tim atau membentuk tim lah untuk perencanaan remote working ini, kemudian kita mendevelop kebijakannya. Ini di 3 bulan pertama? Ya, 3 bulan pertama. Nah habis itu masuk ke fase implementasi Mas. Nah fase implementasi ini sekitar 4-6 bulan ya. Jadi seperti pilot project dulu lah. Kalau misalkan baru pernah ya pilot project dulu gitu, biar tahu gimana sih. Jadi kalau di sini ya udah mulai nyiapin training yang gitu seperti apa, lalu memilih siapa yang bisa untuk remote working, terus launching programnya. Nah setelah itu ya udah kita melakukan evaluasi sekitar 1 bulan. Nah nanti evaluasinya itu untuk tahu apakah program ini dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan apa aja sih yang perlu dilakukan. Maka Dek, aku mau ingetin lagi nih, kayaknya baru ada yang gabung. Di sini udah ratusan juga yang gabung dan mungkin ada yang baru gabung 5-10 menit ke belakang. Kita mau ingetin lagi nih buat Sobat Millennials, selama acara berlangsung, Mbak Kadek nyampein materi, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan lewat slido.com dengan hashtag D354, pertanyaannya yang berkaitan dengan materi. Nanti di akhir acara akan kita pilih 5 pertanyaan yang like-nya paling banyak. Nah, like-nya sendiri itu di-like dari teman-teman yang lainnya. Wah, ini pertanyaan bagus nih, kira-kira boleh di-like. Nanti 5 pertanyaan yang like-nya paling banyak akan kita pilih mendapatkan 5 hadiah menarik. 3 hadiah pertama nih ya, ada 3 tabungan emas 1 gram masing-masing dari PT Pegadaian dan juga 2 buku yang langsung ditandatangan oleh penulisnya. Totalnya ada 5 pemenang di akhir acara nanti. Jadi silakan, masih terbuka untuk mengajukan pertanyaan di slido.com dengan hashtag D354. Diajukan pertanyaannya yang berkaitan dengan remote working disampaikan oleh Mbak Kadek. Silakan Mbak. Ya, kita lanjut, ini saya lagi dikit aja sih. 1 slide. Nah ini positive impact ya, pasti ada dampak baiknya, dampak positifnya dari penerapan remote working ini. Nah ini di sini kita bagi menjadi 3 sih Mas. Jadi yang pertama ada dari sisi pegawai, pasti manfaat yang diperoleh oleh pegawai ya. Jadi yang pertama adalah work-life balance, jadi keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Ya itu tadi, bisa sambil ketemu anak, orang tua ya. Benar. Terus yang kedua adalah meningkatkan job satisfaction. Jadi ketika pegawai itu nyaman, tentu dia akan lebih puas dengan organisasi. Betul. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan personal flexibility. Kemudian yang keempat adalah pegawai sebagai center of excellence. Nah, dimaksud center of excellence di sini, jadi ketika pegawai memiliki fleksibilitas untuk mengatur waktu kerjanya, mereka bisa upgrade kemampuannya ya. Maksudnya mereka mungkin butuh training di luar jam kerja untuk meningkatkan performa ya. Tentu nanti dia akan menjadi sumber pengetahuan bagi dirinya maupun bagi lingkungan. Ilmu baru, skill baru ya walaupun cuma di rumah ya. Nggak harus yang diselenggarakan oleh kantor ya. Menarik training di luar. Jadi
kalau ada flexible working hours mereka bisa nyambil gitu. Benar, ya. jadi sebenarnya nggak pegawainya aja yang diuntungkan, lingkungannya juga diuntungkan. Iya. Gitu. Kemudian kita lihat dari sisi organisasi nih Mas. Kalau dari sisi organisasi, ini ada pertama adalah COOP. Nah, COOP ini adalah Continuity of Operation. Jadi ketika dalam kondisi force major nih teman-teman, seperti bencana alam, mungkin pandemi atau serangan teroris seperti itu, organisasi itu tetap bisa berjalan Mas. Ya. Karena kan tidak harus di kantor ya, bisa di mana aja gitu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas pegawai. Seperti tadi Mas Rizky bilang, di rumah saya justru lebih produktif, kerjaan lebih cepat selesai. Nah, ini mengurangi operational cost. Dengan berkurangnya jumlah pegawai yang di kantor, tentu misalkan untuk perusahaan-perusahaan swasta atau BUMN lah gitu ya. Kalau nggak banyak pegawai di kantor, tentu space kantor yang disewa itu bisa dikurangi Mas. Betul. Ya kan biasanya butuh misalkan 5 lantai. Ternyata kalau udah working bisa dikurangi, ternyata bisa sewanya dikurangi. Benar, listrik juga bebannya berkurang. Benar, biaya operasional seperti itu. Jadi listrik, air, ATK, minyak yang bersifat operasional pasti bisa berkurang. Kemudian menurunkan tingkat turnover pegawai. Nah, jadi ketika pegawai itu nyaman, mereka akan berpikir ulang untuk berpindah. Nah, karena kalau misalkan pegawai itu pindah, Mas, itu rugi di organisasi. Karena organisasi kan bikin training, bikin pelatihan, mereka sudah punya keluar biaya juga ya, Pak? Iya, keluar biaya. Jadi kalau itu pindah, kita kehilangan talent itu dan juga kita kehilangan apa yang sudah kita investasikan istilahnya gitu. Betul. Dan jangan lupa pegawai di perusahaan itu adalah salah satu aset penting bagi perusahaan ya. Sekarang kan emang SDM ya, aset yang penting itu justru SDM. Kalau dulu kan aset-aset fisik ya, sekarang justru SDM ya. Ya harus dibikin nyaman teman-teman. Benar. Terus lagi, Mbak? Memfasilitasi pegawai berkebutuhan khusus. Nah, untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, mungkin kalau harus ke kantor mereka butuh support ya, siapa sih yang lebih dibanding kita. Jadi dengan kita berikan pilihan untuk bekerja secara remote, mereka bisa menentukan di mana sih mereka bisa bekerja dengan nyaman. Tapi kalau nyaman mereka lebih produktif kan ya. Berarti membuka peluang kesempatan untuk rekan-rekan yang berkebutuhan khusus tadi. Benar. Tetap produktif. Benar. Nah, dari sisi lingkungan, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan semakin sedikit orang yang harus ke kantor, akan mengurangi kemacetan lalu lintas, Mas. Karena jumlah kendaraan di jalan pasti akan berkurang. Nah, kalau jumlah kendaraan itu berkurang, maka akan menurunkan konsumsi bahan bakar. Saya tadi bilang kalau konsumsi bahan bakarnya turun, tentu gas CO2 yang menyebabkan emisi gas rumah kaca, yang termasuk emisi gas rumah kaca itu akan menurun. Tentu nanti kalau seperti itu, kualitas udara kita akan semakin baik. Nah, kalau kualitas udara kita baik, tentu kita semua sehat ya. Sehat aja juga baik. Nggak cuma kita, mungkin tanaman, lingkungan itu semua lebih nyaman lah. Banyak manfaat baiknya ternyata untuk lingkungan sekitar kita ya. Tentunya dalam melakukan penerapan remote working ini tidak cuma positif impact, Mas. Pasti ada beberapa resiko. Oke, ini dia harus kita tahu juga ya. Apa mungkin lagi dirasain juga, Mbak? Mungkin kayak tadi gitu kali ya. Jadi risiko ini tidak boleh menghalangi kita dalam menerapkan remote working, Mas. Cuma yang perlu kita lakukan adalah memitigasi. Gimana sih biar risiko itu semakin bisa ditekan dihindari ya? Iya, bisa semakin ditekan atau dihindari. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini mungkin ada beberapa yang teman-teman merasakan, Mas. Nah, ini resiko-resikonya mungkin tadi kegagalan perangkat. Oh iya, sering juga nih. Nah, mitigasinya itu kita harus ada training lah, tips and trick untuk troubleshooting, terus perlu disediakannya teknologi support atau helpdesk. Kelihatannya sepele sih Mbak, tapi ini cukup mengganggu kalau kita sedang meeting dengan rekanan yang penting, kerjasama apalagi gitu. kalau Mas dengan pelanggan ya, itu betul. pasti jadi impresinya turun gitu, orang jadi malas kan. Itu penting banget sih. Terkait keamanan data juga sebenarnya sudah bisa dimitigasi. Kita bikin standar keamanan. Mungkin untuk pribadinya sendiri kita juga adakan training untuk security data awareness ya, biar pegawai tahu gimana sih cara mengamankan data. Contohnya rajin ganti password. Benar, terus jangan meletakkan perangkat sembarangan. Betul. Seperti itu. Terus ya passwordnya juga jangan yang gampang-gampang lah, itu biasanya bisa ditebak kan ya, itu bahaya banget. Terus mungkin turunnya kinerja, Mas. Kalau turunnya kinerja pasti kita bikin target yang jelas, yang terukur dan yang realistis lah, yang bisa dicapai. Kemudian tidak terwujudnya work life balance kayak tadi tuh, siang malam kita kerja ya. Iya, begadang. Benar. Nah, tapi kita perlu sadari ya, teman-teman. Jadi sekarang ini karena kondisi pandemi, kita diberikan waktu yang singkat untuk bikin kebijakan.
Jadi pasti tidak akan sempurna ya. Yeah. Makanya nanti ketika kita membuat kebijakan dalam kondisi normal, ini akan perlu diatur. Jadi harus ada batasan kerja. Karena tetap ada harus ada batasan jam kerja. Manusia itu ada batasannya mas. Nggak bisa dia terus menerus seperti maksudnya terus kerja gitu. Oke lah kita melek, tapi konsentrasi kita kualitas kerja kita pasti turun. Sayang juga nanti jatuhnya jadi buang-buang waktu ya, Mbak ya. Jadi nggak efektif gitu. Iya. Nah ini kecemburuan pegawai yang tidak eligible. Nah itu kita harus jelaskan dari awal bahwa yang eligible siapa, yang tidak siapa. Sejak dari awal tadi yang diatur Iya, ya, dengan pimpinan dan lain-lain. Lalu, nah ini munculnya perasaan terisolasi. Kadang kita kayak di ruangan ini sendiri ya, kerja sendiri. Nah itu kita tetap perlu menjalin komunikasi dengan rekan-rekan kita. Mungkin nggak bisa ketemu langsung, tapi kita bisa ngadain rutin lah, video conference ya, atau mungkin bikin acara-acara town hall gitu, ketemu rame-rame. Gitu. Ngobrol-ngobrol di luar kerjaan. Benar, gitu ya. benar banget. Jadi perasaan terisolasi itu bisa dihindari. Betul, setuju. Kemudian resistensi manajemen ini yang paling utama sih mas, karena keberhasilan remote working itu adalah dari support pimpinan. Jadi harus ada komitmen dari pimpinan untuk melakukan itu. Nah ini kita perlu bisa melakukan pilot project, kemudian training leadership, terus manajemen skill, kemudian menghubungkan remote working dengan tujuan organisasi. Kemudian terakhir menurunnya kualitas dan kuantitas layanan kepada stakeholder ya. Jadi ini seperti tadi juga bahwa memastikan unit yang remote working itu adalah unit-unit yang eligible. Jadi biar tidak mengganggu operasional perusahaan ya. Kemudian membuat standar pelayanan minimum walaupun dikerjakan secara remote. Nah ini udah terakhir ya teman-teman, ini ada quote nih tentang remote working. Jadi work is something people do, not a place they go. Jadi bukan kemana kita pergi, tapi apa yang kita lakukan, itu yang disebut dengan pekerjaan. Esensinya itu ya. Iya. Oke, mungkin sekian dari saya sharingnya. Nanti kalau misalkan nih, saya akan coba menjawab nih pertanyaan dari teman-teman sekalian. Tapi misalkan kalau ada mau diskusi lebih dalam, jangan sungkan untuk menghubungi, kita bisa diskusi sama-sama. Biar inilah pengetahuannya banyak. Bertambah juga dan mungkin dari yang lain ada masukan nanti Benar, yang bisa benar, menambah benar. wawasan juga Oke. dari kita ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu teman-teman dimanapun berada. Wih, kelihatan ini kameranya. Terima kasih sudah mengaktifkan kameranya. Silakan duduk Oke, dulu, sudah Pak ya. Kadek. Boleh mungkin diminum mau, Pak Kadek? Nanti saja ya. Saja. Itu dia paparan kita mengenai remote working dan sekarang kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan dan jangan lupa nanti pertanyaan yang menurut teman-teman oke, bagus atau seru boleh di like karena nanti 5 pertanyaan dengan like terbanyak akan mendapatkan hadiah. 3 diantaranya tabungan emas dari PT Pegadaian masing-masing 1 gram dan juga 2 buah buku untuk 2 pemenang yang ditandatangan oleh penulisnya langsung. Oke teman-teman, langsung, wih lagi ada yang santuy ini di rumah ya. Ada lagi makan, ada lagi ngerokok juga teman-teman. Gak apa-apa, nikmatin, kita muda semua jadi bebas pakai gaya masing-masing, oke? Kita langsung ke pertanyaan, Mbak Kadek. Oke, mungkin kita pertanyaan paling atas dulu ya. Ini apa sih perbedaan antara WFH dengan remote working? Nah ini tadi sebenarnya saya mau jelaskan ya, tapi kayaknya kelewat ya. Oke deh, mungkin Mas yang mengingatkan, terima kasih Mas. Jadi ada WFH dan remote working itu sebenarnya 2 hal yang berbeda Mas. Nah kalau WFH ini kan di masa pandemi ya, jadi namanya work from home. Di masa pandemi memang aktivitas kita, mobilitas kita dikurangi. Tentu kita harus, kita dianjurkan dan harus ya diam di rumah. Nah itu namanya work from home. Nah kalau remote working itu dalam kondisi normal ya teman-teman, jadi tidak pandemi ini, kita bisa bekerja di mana saja. Jadi tidak harus di rumah. Mungkin kalau misalkan organisasi atau perusahaan yang punya kantor satelit, bisa kerja di kantor satelit, atau mungkin bisa kerja di open space. Nah kalau gitu ya sebenarnya bisa di mana saja, atau mungkin di kafe-kafe yang menyediakan fasilitas untuk melakukan working. Artinya kalau ini nanti dikaji oleh banyak perusahaan di masa pandemi ini, setelah pandeminya selesai, ternyata wah remote working juga cocok nih untuk teman-teman milenial, bisa tetap diberlakukan ya. Benar. Oke, lalu berikutnya. Pertanyaan kedua, jika pandemi COVID-19 akhirnya hilang setelah semua orang divaksin, apakah remote working tetap jadi rutinitas atau kembali kerja konvensional? Oke, kalau ini sebenarnya jawabannya agak tricky ya. Jadi pandemi COVID kita nggak tahu ini kapan berakhir ya Mas ya. Betul. Dan sudah kita dipaksa untuk kerja di rumah, ternyata kita bisa kan Mas ya. Nah kalau misalkan nanti pandemi ini berakhir, saya sih yakin nanti budaya kerja ini akan tetap Mas. Ya mungkin kebijakannya akan sedikit berubah ya, karena pasti akan dilakukan review kembali atas pengalaman teman-teman yang tadi ya. Ternyata
kebijakan yang ini harus diganti, harus disesuaikan biar hal-hal yang mengganggu tadi selama